Nah dokter, kemarin banyak yang penasaran apa sih yang ada di bagian hidung Bu Mega pada saat beliau melakukan pidato ulang tahun partainya. Itu apa sih dok? Oke, Mas Arya, itu sebenarnya adalah nasal filter atau penyaring udara dari alergen. Karena kalau terjadi alergi ini berbahaya, Mas. Jadi gejalanya ringan sampai berat dan bisa menyebabkan shock dan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun pemirsa berada, kita bertemu lagi di acara Bincang Sehat. Nah, kali ini saya ingatkan kembali bersama dengan saya Arya Prastawa. Banyak beredar di berita atau di media bahwasannya kemarin pada saat perhelatan akbar pernikahan dari Kaisang yang dilaksanakan di Solo, Ibu Mega atau Ibu Megawati Ketamalangannya banyak heboh. Netizen tuh, ini kok di hidungnya Bu Mega, mohon maaf, di hidung Ibu Mega ada alat apa ya, kok ada semacam kayak alat apa gitu. Nah, pada penasaran, nah ternyata itu adalah nasal filter atau penyaring udara. Nah, kali ini kita juga akan bahas bersama dengan Dr. Akbar. Halo. Halo Dr. Akbar, boleh tepuk tangannya dong. Ya. Dan untuk pemirsa yang akan mengikuti channel kita, bisa di YouTube dan juga di Facebook di Agarelus Haris, dan juga di Instagram serta TikTok di Agarelus Official. Baik, dokter. Nah, kalau kita melihat tayangan kemarin, dokter, pasti nyimak ya, perhelatan Kaisang dan juga sang istri. Ini banyak sekali tamu-tamu pejabat negara. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah kehadiran Ibu Megawati. Iya, sosok tokoh penting ya, Mas ya. Tokoh penting, iya. Dan banyak pertanyaan, itu di hidungnya Ibu Mega itu ada alat apa ya? Nah, itu pada penasaran. Ternyata setelah kita cek, kita lihat ternyata ada yang namanya nasal filter atau penyaring udara. Iya. Oke. Boleh dijelaskan nih dok, secara kedokteran ya. Sebenarnya apa sih, alat apa itu? Jadi yang dipakai oleh Bu Mega, jadi sebelumnya mungkin karena Bu Mega ini tokoh penting jadi sorotan ya Mas, jadi apapun yang dipakai pasti terlihat ingin tahu, netizennya sangat tinggi ya. Padahal itu sudah lama dok, diperkenalkan di dunia kedokteran atau di medis gitu. Ya itu sudah lama sebenarnya. Nasal filter itu untuk penyaring udara ya, jadi dia terdiri dari 3 lapisan, biasanya dari spunbond, melblond dengan spunbond. Jadi kayak istilahnya SMS gitu Mas. Jadi itu fungsinya itu untuk menyaring dari filtrasi udara gitu. Jadi dari debu, polusi udara, serbuk sari, atau apapun yang menyebabkan menyebabkan alergi. Jadi alergen itu pencetus alergi. Nah, pada orang-orang yang memiliki rinitis alergi ya, yang terpapar debu dikit bersin, terpapar dikit bulu kucing gitu atau tungau atau semacamnya, polusi udara yang menyebabkan dia menjadi bersin atau menjadi sesak asma, yaitu sangat berguna karena dapat menyaring udara. Nah, pada Bu Mega mungkin belum tentu Bu Mega memiliki asma alergi, kita tidak tahu ya status kesehatannya, tapi mungkin beliau menggunakan ini untuk udaranya biar lebih bersih supaya tidak terjadi, karena kita tahu bahwa lagi musim pandemi COVID, umum juga, jadi menyaring udara, memakai nasal filter itu satu-satu pencegahan yang sangat bagus untuk dipakai. Betul. Dan kemarin pada saat beliau menyampaikan pidato di acara ulang tahun partainya, beliau juga menggunakan alat itu. Nah, setelah kita telisik, waduh, ternyata pemirsa, penasaran kita sudah terungkap ya hari ini dokter. Tapi kita mengenai sedikit membahas tadi Ibu Mega menggunakan alat nasal filter. Nah, berarti alat itu berhubungan dengan alergi dalam sebuah diskusi kesehatan atau secara kacamata medis gitu. Oke, jadi benar Mas Arya. Jadi alat itu dipakai untuk salah satu pencegahan ya, karena yang kita tahu bahwa alergi itu kan suatu hipersensitivitas ya, reaksi imun yang orang kalau makan itu biasa aja, tapi kalau kita terlalu karena punya hipersensitivitasnya itu jadinya muncullah gejala-gejala, bisa gatal, sesak nafas, diare, mual muntah, nyeri kepala, atau sampai gejala yang sangat dahsyat misalnya kayak shock ya gitu. Jadi shock anafilaktik ya gitu. Nah, terapi dari alergi ini memang satu mengatasi simptomatisnya, gejalanya, misalnya diberikan antihistamin atau steroid dengan indikasi dokter. Tapi yang paling efektif adalah avoiding
alergen atau menghindari atau kita melakukan pencegahan terpaparnya alergen atau pemicu alergi. Nah, alergen ini banyak nih Mas Arya. Jadi kayak misalnya ada debu ya, ada serbuk sari, ada tungau atau ada kutu, ada bulu kucing. Orang kan bisa kalau punya asma, punya alergi batuk pilek atau asma, dia akan kumat dengan paparan alergen tersebut. Nah, disinilah fungsinya atau tempatnya si nasal filter ini dalam pencegahan alergi gitu. Karena ini merupakan salah satu tindakan pencegahan yang efektif supaya tidak terpapar lagi alergen menjadi keluhan gitu. Baik, berarti kalau kita berbicara alergi pasti banyak penyebabnya nih dok. Oke, boleh disebutkan nih penyebab alergi mungkin dari makanan, dari apa? Kalau saya sendiri sih kadang alergi udara ya di saat kita terlalu panas, terlalu dingin itu juga gatal-gatal. Nah itu boleh dijelaskan nih dok biar pemirsa di rumah. Biduran. Iya. Jadi banyak ya. Jadi penyebab alergi itu kan banyak. Bisa yang namanya alergi makanan, ya. Misalnya makan udang atau kepiting, jebret langsung gatal-gatal merah-merah biduran. Nah, itu kenapa nih dok? Ya karena reaksi hipersensitivitas tadi pada imun tubuh kita. Jadi dia menangkapi kan masuknya makanan pertama kali mungkin tidak. Oh saya dulu nggak pertama kali makan udang nggak alergi kok. Yang kedua alergi ya karena yang pertama dia sifatnya pengenalan dulu. Pengenalan nanti terbentuklah antibodi yang seperti IgE gitu. Terus barulah dia mempunyai memori nih nanti gitu. Oh ini nanti nggak cocok nih memori ini gitu. Kalau misalnya jadi di tubuh ada kontrol. Iya. Habis itu kan terpapar yang kedua. Yang kedua sudah memiliki memori yang hipersensitivitasnya IgE nih misalnya. Klop lah di situ yang kedua, lalu ada degranulasi sel mass namanya kayak pecahnya sel-sel alergi, rilisnya sitokin alergi, antihistamin kayak gitu, histamin kayak gitu ya. Itu yang menyebabkan bergejala. Jadi dia akan bengkak, merah, gatal, panas atau kalau pencernaan dia mual, diare, bisa muntah atau gejala berat dia bisa shock. Itu dari makanan. Kalau ada lagi misalnya dari obat. Drug alergi misalnya golongan penisilin, amoxicillin itu banyak yang alergi ya, antalgin kayak gitu-gitu misalnya. Tidak semua orang memiliki alergi yang sama gitu, tapi beberapa kandungan obat itu bisa menyebabkan tercetusnya alergi. Nah yang ketiga ada lagi yang alergi sengatan serangga gitu. Jadi kayak semacam istilahnya venom ya, kayak racun bisa serangga gitu. Nah itu yang bisa sengatan lebah, sengatan tawon Afrika atau apa gitu yang banyak itu yang menyebabkan sensasi berlebihan. Jadi nanti bisa berdebar-debar, langsung pusing, bisa penurunan kesadaran bisa, bengkak bisa. Jadi pokoknya dari gejalanya itu dari ringan yang cuman merah, gatal atau sampai dia bengkak atau sampai dia butuh masuk rawat IGD emergency room karena shock. Dan kalau kita dulu misalkan kita pergi ke dokter nih ya, alergi obat apa enggak nih gitu. Nah kita kan nggak tahu biasanya, bingung nih jawabnya. Iya apa enggak ya? Nah itu gimana dok? Mungkin mewakili pasien ya. Kadang-kadang dokter juga memberikan resep obat, pasti ditanya dulu. Ya ada alergi obat apa enggak? Nah kita tahunya kita alergi obat apa enggak itu dengan cara apa? Jadi begini, yang pertama alergi itu tidak setiap orang berbeda dan tidak bisa diketahui kalau sebelum terpapar. Istilahnya kalau ternyata dok saya punya riwayat minum obat A misalnya alergi, ya udah jangan dikasih obat A lagi. Tapi untuk obat yang lainnya itu kalau kita tidak mencoba tidak tahu ya, kecuali kita melakukan tes, prick test atau patch test. Jadi kayak ada serum-serumnya baik dari serum makanan ataupun ada sampel-sampel dari bahan-bahan yang risiko tinggi alergi, misalnya kayak putih telur, kacang-kacangan kayak gitu, atau obat-obatan yang nanti akan disuntik, dites alergi namanya mas. Ada tes alergi nggak nih, alergi nggak, dites beberapa macam obat. Oh ternyata ada bengkaknya segini nih, berarti ini alergi, nanti nggak boleh kayak gitu. Kalau mau keseluruhan ya tes alergi gitu. Iya, kalau kita tadi sudah membahas alergi yang dari alergi makanan, kemudian ini cewek-cewek ini yang pada tanya-tanya alergi kulit karena berhubungan dengan kecantikan atau estetika ya, skincare. Nah sekarang juga banyak dijual bebas penjualan skincare yang mungkin maaf tidak berizin atau gimana ya. Nah itu juga
menimbulkan alergi kulit nih dok? Iritasi ya. Iritasi. Ya, jadi lebih ke apa nih dok? jadi Ciri gini. dan pengobatannya. Jadi kalau kan tadi pembagiannya kan banyak ya. Iya. Jadi ada yang riwayat atopi, dibagi menjadi asma, alergi yang asma, alergi, terus dibagi lagi menjadi dermatitis atopik. Nanti ada yang rinitis alergi yang bersin-bersin pagi hari. Nah, yang dermatitis atopik ini kayak biduran gitu, Mas. Nah, itu dibagi lagi menjadi dermatitis kontak alergi, dermatitis kontak iritan. Nah, kalau yang dermatitis kontak alergi itu kayak kita pakai cincin, kayak pakai jam tangan tadi ngecap alerginya, cincin ngecap, atau tali pinggang. Pakai emas gitu. Iya, juga. Mas. Jadi pokoknya bukan karena ini ya dok, kulit kata yang murah itu. iya. Jadi Jadi bercandaannya gitu iya. nih. Wah, nggak cocok nih pakai emas. nggak kayak cocok ini. jadi orang kaya ini. Iya. Ternyata tiap orang punya Kontak. sensitivitas sendiri ya dok. Iya, jadi ada bahkan orang uang logam aja tuh bisa alergi gitu loh. Dia megang uang logam bisa alergi, jadi kontak numularis, jadi bulat-bulat kayak gitu namanya. Berarti bisa jadi alasan nih, misalnya aku nggak pakai kalung ya. Itu enggak, aku alergi gitu Aku ya. alergi gitu. Padahal nggak punya duit padahal ya. nggak punya duit. Bercanda ya pemirsa. Iya. Oke. Terus lanjut yang kedua ada DKI gitu. DKI. Iya, dermatitis kontak iritan. Oke. Nah, itu iritan tuh biasanya adalah bahan-bahan kimia. Misalnya kayak kosmetik, skincare. Oke. Makanya kalau dan penanganannya adalah ketika kita alergi obat, alergi makanan, alergi kontak alergi atau iritan, yang pertama adalah stop terpaparnya alergen tersebut. Kalau Stop kamu obatnya itu iya, tadi. apapun. Apapun. Kalau makanan berarti stop makanannya. Oke. Kalau jam tangan ya jam tangannya. Kalau kosmetik atau skincare ya stop skincare-nya. Jadi nggak ada istilah oh, itu lagi penyesuaian merah-merah bengkak-bengkak nggak ada. Jadi kalau itu ada reaksi iritasi stop gitu. Harus pertama obat pun juga ketika alergi nggak boleh lagi diminum gitu. Dan itu dihindari. Gitu. Dihindari. Nah, Apapun bentuk alergennya. terus penanganan pertama nih, misalkan emergensi nih dok, entah faktor makanan atau faktor apapun tadi, kira-kira apa nih emergensinya dengan apa? Mungkin minum air putih yang banyak atau selain stop ya? Apa nih dok? Jadi pertama tetap stop ya. Oke. Terus bisa memakai kalau misalnya gatalnya ringan, tidak membengkak-bengkak mata, tidak bengkak-bengkak bibir gitu ya, hanya merah-merah saja, bisa memakai bedak dingin yang mengandung kalamin. Itu label hijau, jadi bisa dibeli bebas ya. Banyak lah mereknya ya kayak gitu. Bedak dingin kalamin itu untuk meredakan sensasi gatal dan itunya. Tapi untuk obat-obatannya karena golongan keras semua ya, golongan antihistamin. Jadi kayak antihistamin dan steroid itu golongan keras, jadi tidak bisa dibeli bebas. Tapi biasanya orang-orang yang alergi itu sudah memiliki obat yang dia biasa minum. Katakanlah misalnya ya kayak sejenis apa nih? cetirizine misalnya gitu. Pasti orang udah tahu semua gitu ya. Banyak yang minum itu karena alergi, karena dokter meresepkan. Jadi dia beli di apotek sendiri nanti kalau misalnya alergi dia minum itu gitu ya. Padahal itu kan obat keras ya. Jadi memang sebaiknya evaluasi dengan dokter. Dan kapan kita memerlukan steroid ya, glukokortikoid kayak gitu ya, steroid istilahnya. Ketika ada angioedim, istilahnya misalnya matanya bengkak, bibirnya bengkak, dadanya berdebar-debar, nah itu. Tapi itu harus dengan penilaian dokter. Jangan, karena efek samping steroid itu sangat banyak ya, jadi berbahaya sekali. Bisa sampai fatal apa sih dok? Jadi dari kulit aja kulitnya bisa kayak semacam stri-stri gitu. Dari bisa bulunya banyak, berjerawatan, moon face, menekan sistem imun, merusak ginjal, bahaya. Jadi banyak kompleks. Jadi kalau moon face tuh ternyata efek Steroid. dari Steroid. Oh, steroid. Iya. Okay. Soalnya ada pasien teman saya itu juga mungkin terlalu banyak minum ya. Jadi yang awalnya tuh biasa aja jadi moon face. Cabi, iya. Ini bisa naik kayak bapeloham gitu, terus dia bisa garut-garut itulah apa? Kayak orang selulitis gitu, selulit. Dan itu berbahaya dok kalau terlalu lama dibiarkan. Bahaya dong. Atau mengkonsumsi obat itu. Bahaya banget. Dia kan sifatnya kan imunosupresif ya. Jadi dia menekan sistem imun. Nanti bisa jadi DM bisa. Diabetes. Oh, seperti itu. Ya? Diabetes induced dari steroid itu bisa. Gula darahnya naik. Ya kan glukokortikoid kan. Jadi gluko itu kan gula gitu. Padahal bukan dari bahan manis ya, tapi bukan. Bisa menimbulkan hormonalnya tersebut. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya jangan konsumsi secara bebas gitu. Harus konsul ke dokter. Iya. Oke. Yang dipakai buat itu dok, anak gym dok biasanya. Iya, itu kan untuk masa otot kan, gitu. Makanya nanti kadang ada itunya sih. Oh iya, nah gitu. betul. Kalau ngomong sedikit ya bahas tentang gym, banyak kita beli kayak vitamin apa itu ya?
protein. Nah itu juga mengandung itu tadi kan steroid ya? Biasanya kalau suntik steroid itu nanti biasanya ada dosisnya dengan dokternya atau boleh dengan ya? ya boleh. Oke. Istilahnya untuknya mengembang massa otot ya, tentu ada plus dan minusnya. Oke. Dengan di bawah pengawasan dokter tentunya akan lebih aman karena ada pemantauan evaluasi ya. Biasanya kalau vitamin beli bebas gym itu adalah isinya biasanya protein whey kayak gitu ya, untuk massa otot gitu. Baik. Oh, oke. Berarti juga harus ada konsultan juga ya selain Iya. fitness, minum suplemennya. Anabolic steroid ya. Jadi harus di bawah pengawasan medis lah istilahnya. Betul. Dok, mau tanya dok, Ya. itu kan tadi kalau alergi kan bisa gatal-gatal, itu bisa keluar nanah nggak dok? Oh ya, jadi kalau namanya alergi dia tidak keluar nanah. Kalau ada kata kok keluar nanah, kalau keluar nanah berarti dia terjadi infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu adalah infeksi penyerta, infeksi kedua istilahnya kan. Jadi basicnya dia alergi, tapi kenapa kok ada nanahnya? Berarti di kulit itu terpapar bakteri gitu. Jadi infeksi bakteri gitu. Kalau alergi biasa nggak akan keluar nanah. Dan itu menular nggak nih dok? Kalau alergi itu? Enggak dong, alergi itu menurun, bukan menular. Jadi dari orang tua kayak warisan gitu, genetik ya. Jadi misalnya orang tua punya riwayat asma atau riwayat alergi makanan bisa menurun ke anaknya. Oke, berarti memiliki riwayat dalam Genetik, keluarga genetik memiliki riwayat alergi kemungkinan pasti besar. atau Kemungkinan besar. Kemungkinan besar Ya, mungkin bapaknya asma, ibunya alergi biduran misalnya. Mungkin bisa nggak muncul bisa. Oke. Atau 50% kan kemungkinannya. Atau dia hanya munculnya rinitis alerginya aja. Satunya nanti muncul asmanya saja gitu. Jadi kayak tapi kemungkinan besar bisa mewarisi gen tersebut kayak gitu. Enaknya kalau diwarisi harta. Ya, gitu jadi kalau diwarisi, harus disyukuri juga ya. juga ya. Nggak bisa milih orang tua kan jadinya kan. Betul. Makanya pentingnya pranikah mungkin cek Oke. gitu. Oke, ini juga ada pembahasan terlalu jarang terkena alergen. Nah, ini juga perlu kita bahas nih dok. Impact atau dampaknya apa nih dok? Maksudnya mungkin gini, terlalu jarang alergen itu jadi kayak kita tidak memiliki antibodi istilahnya mas, gitu loh mas. Jadi kalau kita misalnya imunnya orang tuh lebih kuat karena dia terpapar kayak infeksi, tapi imunnya kuat dalam artian dia memiliki antibodi untuk bakteri tersebut atau alergen tersebut kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak orang COVID ya, infeksi COVID kan dia akan memiliki antibodi COVID. Jadi dia tidak perlu istilahnya vaksin waktu itu kan ditunda dulu untuk yang sudah infeksi karena 3 bulannya antibodinya masih bagus gitu untuk memiliki rekaman memori gitu. Oh saya udah punya antibodi ini sehingga ketika terserang lagi nanti dia tubuh tuh tidak kaget gitu. Tubuh tidak kaget karena udah pernah kok ini kayak gini loh caranya kayak gitu istilahnya ya. Makanya kalau misalnya orang yang banyak terpapar dari suatu bakteri infeksi itu antibodinya kan katanya banyak kayak antibodi gitu yang terbentuk secara alami dalam tubuh gitu. Kalau vaksin atau imunisasi kan itu secara pasif ya dari luar gitu. Tapi kalau kita berbicara faktor risiko nih, yang terkena alergi nih, misalnya atau ini lebih ke anak-anak, dewasa atau orang tua. Kalau kita lihat dari faktor umurnya. Jadi dari mulai anak-anak itu alergi sudah bisa muncul ya. Bisa anak-anak, bisa remaja, dewasa. Biasanya sih anak-anak itu akan lebih parah karena sistem imunnya lebih masih rendah ya. Masih rendah kayak gitu istilahnya ya. Nanti semakin kuat itu biasanya asma atau itu gejalanya akan makin jarang tercetus istilahnya dengan kontrol obat yang baik, dengan kontrol alergen yang baik kayak gitu. Semakin kuat sistem imun tubuh, jadi nanti gejalanya hampir jarang muncul. Tapi tetap bisa nih kalau misalnya tercetus dari alergen, misalnya kayak makan kepiting akhirnya jadi muncul lagi. Udara dingin AC bisa muncul lagi, thermal. Jadi ada namanya thermal alergen, jadi kayak suhu dingin atau ice cube. Nanti ada tesnya bisa pakai ice cube gitu, kayak es ditempelin gitu sampai dia merasa gatal merah gitu, bisa alergi thermal. Oke, berarti ini ada di kasus misalkan waktu kecil atau masih usia anak-anak tidak muncul yang namanya alergi, tapi beranjak dewasa tiba-tiba muncul ciri-ciri alergi. Itu bisa terjadi juga ya? Bisa. Bahkan bisa switch gitu istilahnya, dulunya alergi sekarang enggak gitu kan, tergantung sistem imun ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, saya itu dulu alergi udang sama kepiting.
kecil nggak bisa, nggak bisa makan udang kepiting gitu ya. Terus habis gede nggak alergi, bisa makan udang kepiting gitu. Terus saya kan tanya ke ahli alergi imunologi, staff saya, dosen saya gitu. Katanya bisa switch gitu. Tapi teorinya bagaimana? Pokoknya sistem imun tubuh itu bisa switch ke alerginya. Ternyata benar, jadi waktu itu saya nggak alergi ibuprofen, saya nggak alergi asam saya masih bisa. Tapi sekarang kalau saya minum obat 2 obat itu, udah langsung ini bengkak-bengkak semua, hidung bengkak semua gitu. Oke, efek ini obat tadi kayak switch gitu. Nanti teorinya itu ahli alergi imunologi gitu. Bagaimana bisa dia kok bisa switch itu katanya terkait dengan sistem imun gitu. Oke, berarti bisa juga ya, atau bahkan yang dulu alergi sekarang enggak, atau dulu enggak sekarang bisa. Dulu mungkin belum terpapar istilahnya, kan dia kan ada 2 proses tadi Mas, dia bilang sensitasi, baru yang kedua baru dia akan reaksi gitu ya. Jadi pertama itu dia membuat memori dulu, nanti kalau terpapar alergen yang sama baru dia bereaksi. Sel masnya itu mengeluarkan histamin, bradikinin, berdebar-debar kayak gitu, faktor-faktor inflamasi gitu. Oke, ini juga ada muncul itu bisa diatasi dengan kita minum vitamin D. Enggak sih, Dok? Oh, jadi kalau vitamin D itu memang lagi boomingnya pas lagi COVID ini ya, Mas ya. Jadi istilahnya, tapi memang dia sebagai satu bisa imunomodulator ya, istilahnya. Terus menekan reaksi inflamasi, ya, peradangan tadi. Jadi istilahnya bukan kayak obat alergi itu nggak bisa seperti itu, karena alergi itu kan tetap ada di gen gitu ya. Jadi hanya dia menekan reaksi inflamasi sebagai penguat sistem imun seperti itu. Dia efeknya penunjang gitu. Hanya penunjang ya, sebagai vitamin D, bukan sebagai obat ya. Oke. Dan juga memiliki hewan peliharaan ini juga seperti melihara kucing, melihara yang berbulu-bulu lah. Bulu-bulu lah ya. Bulu kucing. Misalnya bulu kucing ya, bulu atau itu anjing. Kenapa sih, Dok? Emang kalau kucing kan biasanya di sofa, di tempat tidur, apakah penularannya dari situ? Alerginya, penyebabnya? Nah, jadi bulu kecing itu juga termasuk dari alergen ya. Jadi kayak dia pada orang asma kan terpapar bulu kucing itu reaksinya nanti berlebihan, terus mengeluarkan lendir, terus dia jadi sesak, susah bernafas gitu. Jadi kayak bulu kucing, tungau ya, debu-debu rumahan gitu, serbuk sari, bunga kayak gitu-gitu, itu bisa menjadi alergen, pencetus alergi bagi yang memiliki genetik alergi. Oke, berarti ini penting banget buat pemirsa ya, menjemur sofa, ya, karpet, ya. Jadi salah satu bentuk pencegahan kan tadi terapi yang terbaik adalah menghindari alergen atau pencegahan, ya, mencegah terpaparan itu. Yaitu adalah kebersihan rumah dijaga, hewan peliharaan diurus dengan baik, ya. Kalau dingin ya pakai jaket kayak gitu. Kalau misalnya alergi makanan ya jangan dimakan kayak gitu. Dihindari gitu. Itu terapi yang baik gitu. Nah, tuh kan. Baru juga dibilangin. Baru diomongin. Bersin kan? Bersin. Makanya cek dulu ya di rumah, bisa mungkin karpetnya atau bantalnya mungkin. Oh, alergi nggak punya duit, Dok? Bersin. Kalau nggak punya duit apa nih, Dok? Lebih bukan alergi ya, mungkin lebih ke kanker. Kantong kering. Iya, kantong kering. Bukan main luar biasa, pokoknya hari ini kita membahas seputar alergi, dan mungkin pemirsa di rumah juga menyimak di channel YouTube dan Facebook kita di Agerlis Series, dan juga di Instagram serta TikTok di Agerlis Official. Oke. Dokter, kali ini kita di sesi tips and trick. Dokter, ini ada yang bertanya juga untuk meminimalisir ya alergi, mungkin dengan makanannya atau pola hidup atau segala sesuatunya. Ini dengan cara apa nih, Dok? Oke, berarti lebih ke tips and trick mencegah ada alergi ya, Mas ya. Betul. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah kita harus menghindari alergen atau pencetus alerginya, karena itulah yang menjadi akar masalah ya. Selain itu, selain menghindari alergen, misalnya kalau dingin ya pakai jaket, kalau rumah berdebu ya dibersihkan, jaga kebersihan rumah dari debu, dari kucing, tungau, apapun itu. Kalau alergi makanan jangan dimakan makanannya. Kalau alergi obat ya obatnya jangan dimakan. Nah, selain itu juga harus olahraga yang rutin, manajemen stres yang baik ya, terus perbanyak makan buah dan sayur, juga pola hidup sehat yang pada umumnya untuk meningkatkan atau memperkuat daya tahan tubuh ya. Dan selain itu juga penting juga untuk kita menghindari begadang. Ya, begadang, merokok ataupun alkohol. Jadi itu akan memperberat dari gejala apabila dia tercetus alergi.
Baik. Oke, sekarang kita ke mitos atau fakta. Dokter, kita pernah membaca sebuah artikel ada alergi kacang tanah itu bisa menyebabkan sampai ke kematian. Itu mitos atau fakta nih? Sebenarnya ya, alergi apa saja itu bisa kalau sampai gejalanya berat ya, itu memang dapat menyebabkan namanya tadi shock anafilaktik. Shock anafilaksis itu yang menyebabkan tensinya turun, nadinya cepat, orang seperti penurunan kesadaran gitu. Itu kalau setelah penolongan ya akan terjadi kematian gitu. Makanya segala IgD. Nah, ini biasanya memang beberapa penyebabnya itu memang adalah alergi makanan bisa ya, ataupun alergi obat juga bisa. Jadi kalau bisa memicu kematian ya semua alergi berisiko ke sana apabila terjadi gejala shock anafilaksis tadi gitu. Tidak hanya dengan kacang tanah saja gitu. Tapi memang karena beberapa sumber itu memang kacang tanah ini kadang memang banyak alerginya, banyak yang alergi gitu kayak kacang tanah, kulit telur itu yang mengandung protein tinggi sehingga terjadinya alergi tersebut, alergi yang sering muncul. Baik. Jadi itu sebenarnya mitos. Iya, karena semua alergi bisa berisiko terjadi shock anafilaksis kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, selanjutnya dok, kita mengenal ya orang yang flu pilek atau mungkin bersin karena alergi itu kan pasti beda ya dok. Itu mitos atau faktanya gimana dok? Gini, jadi orang kadang susah ya maksudnya membedakan itu flu virus ya atau karena si alergi. Biasanya alergi itu dia tanpa disertai demam ya, dirangsang oleh udara dingin atau debu, dan dia biasanya rhinore itu kayak keluar ingus yang encer cair kayak air bening putih gitu. Itu kayak gitu. Terus biasanya kalau udah lagi lama nanti akan tercap orang kayak gini ya, sering ngelap-ngelap hidungnya gitu, jadi akan ada garis di hidung, terus ada garis hitam di mata kayak allergic sign kayak gitu ya, allergic sinner, allergic sign gitu. Jadi ada hitam di mata, ada yang garusan di hidung karena sering gosok-gosok hidung karena rhinore tadi apa istilahnya munculnya si cairan hidung yang encer tadi. Tapi kalau flu kan biasanya kan kena virus. Kalau gejala virus itu bisa ada demam, meriang, pegal-pegal, terus bersinnya juga istilahnya bisa kalau dia sampai ke ada infeksi bakterinya juga jadinya ingus jadi hijau kayak gitu. Kalau hanya virus kan biasanya sama-sama encer ya, tapi bedanya encer alergi itu benar-benar encer, benar-benar kayak meler, terus ajik meler lagi gitu. Jadi nggak bukan kayak flu nyumbat gitu. Ya. Oke dokter, ini juga ada satu lagi nih dok. Terpapar bahan atau zat alergi secara terus-menerus katanya bisa menyembuhkan alergi, ini mitos atau fakta nih? Sebenarnya hal tersebut belum bisa dikatakan. Makan nih banyak nih kamu alergi telur, makan telur sampai juga nanti dia mempan sendiri. Ada antibodinya sendiri gitu kan ya. Itu bukan suatu yang dibenarkan. Istilahnya, ya kalau misalnya dia adaptasi tubuhnya bagus. Kalau menjadi alergi, shock anafilaksis bagaimana? Betul. Ya, kita aja harus menghindari alergen untuk terpaparnya apa istilahnya supaya tidak terjadi alergi berulang. Gitu kan harus menghindari alergen. Nah ini dikasih bukan arah pikirnya nggak seperti itu. Jadi harus dihindari, bukan dikasih terus jadi kebal gitu bukan. Kalau nanti reaksinya malah berlebihan malah mengancam nyawa. Oke dokter, kesimpulan hari ini dari obrolan kita apa nih dok? Seputar tema hari ini. Jadi memang masalah alergi ini ya mas, memang menjadi masalah yang mungkin istilahnya bukan yang gawat darurat banget, tapi ini sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari ya. Orang nggak bisa makan ini, orang nggak bisa kena udara ini, orang nggak bisa minum obat ini, kan itu mengganggu ya. Betul. Tapi kita tidak bisa memilih kita ini punya riwayat gen alergi, warisan alergi dari orang tua atau tidak. Gitu. Jadi ya intinya kalau memang memiliki suatu alergi, kenali alerginya, kenali alergennya, dan hindari pencetusnya. Gitu aja ya mas. Jadi kenali dan hindari pencetusnya untuk hidup yang lebih sehat. Luar biasa. Boleh dong diangkat itunya mas. Ini penasaran nih pemirsa di rumah ya. Oke, luar biasa pemirsa. Kita sudah membahas tema kita hari ini, yakni seputar alergi. Dan kita ucapkan terima kasih buat pemirsa dan pendengar yang ada dimanapun Anda berada. Tetap simak di channel YouTube dan Facebook kita di Agarulus Series, dan juga Instagram, TikTok di Agarulus Official. Dokter, terima kasih sore hari ini ya. Teman-teman semuanya boleh dong tepuk tangan lagi.
traumatis ya Mas ya. Oke, thank you semuanya dan tetap menjaga kesehatan untuk diri kita, lingkungan kita dan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.